Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jasa Abdallah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai definisi gaya belajar siswa. Nah, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, di sini ada definisi gaya belajar siswa. Menurut Sukadi pada tahun 2008 mengatakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Itu terlihat pada pola bicara, cara belajar, cara mengerjakan tugas, cara merespon orang lain, dan kegiatan lain yang disukainya. Kemudian, menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992 mengemukakan bahwa gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Sedangkan menurut Willing, bahwa gaya belajar adalah sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Kive memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Nah, jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Nah, jadi setiap orang itu memiliki gaya belajar masing-masing. Pengenalan gaya belajar itu sangat penting. Bagi guru, dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa, maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri siswa. Hanya dengan penerapan yang sesuai, maka tingkat keberhasilan belajar siswa itu lebih tinggi. Seseorang siswa juga harus memahami jenis gaya belajarnya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal diri yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Nah, pengenalan gaya belajar ini akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Jadi gaya belajar itu adalah gaya seseorang dalam belajar atau memahami materi agar materi tersebut itu bisa dipahami dengan baik dalam otaknya. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap atau fase belajar siswa. Nah, tahapan ini atau fase gaya belajar siswa ini menurut Jerome S. Brunner dalam proses belajar siswa menempuh 3 tahap. Yang pertama, ada fase informasi atau penerimaan materi. Maksudnya, seseorang siswa yang sedang belajar itu memperoleh informasi sejumlah keterangan mengenai materi yang dipelajari. Di antaranya, informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah atau memperhalus dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Nah, kemudian yang kedua ada fase transformasi atau pengubahan materi. Maksudnya, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, lalu dirubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai dengan bimbingan selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk mempelajari materi pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya ada fase evaluasi atau penilaian materi. Jadi seseorang siswa itu akan menilai diri sendiri sampai sejauh mana sih pengetahuan yang didapat atau yang ditransformasikan tadi. Nah, pengetahuan tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan
persoalan-persoalan yang dihadapi atau yang diberikan oleh guru. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada jenis-jenis gaya belajar siswa. Sebetulnya jenis-jenis gaya belajar siswa itu banyak. Kan tapi menurut Bobby De Potter dan Mike Hernacki, secara umum gaya belajar manusia itu dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, gaya belajar visual. Nah, dalam namanya saja visual, jadi melihat gitu. Jadi gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Orang yang menggunakan gaya belajar visual ini memperoleh informasi dengan memanfaatkan indera mata. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada rapih dan teratur, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihat daripada didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo agak lambat, pembaca yang cepat dan tekun, suka menggambar apapun di kertas, kemudian mengetahui apa yang ingin dikatakan tapi sulit memilih kata-kata, kemudian yang terakhir sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Nah, contoh cara gaya belajar visual ini belajar dengan gambar atau video pembelajaran yang menarik, kemudian membaca buku, lalu menggunakan alat tulis berwarna saat membuat catatan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ada gaya belajar auditorial nih. Nah, dari katanya aja auditorial, jadi suara gitu ya. Jadi gaya belajar ini adalah gaya belajar dengan cara mendengarkan. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar daripada dilihat, berbicara pada diri sendiri saat belajar, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara dari guru, kemudian senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, kemudian merasa kesulitan dalam menulis namun pandai dalam berkata-kata, kemudian ada suka berbicara, berdiskusi, dan memaparkan pendapat yang panjang. Nah, contoh gaya belajar visual itu seperti suka berdiskusi, suka bekerja kelompok dengan teman, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya, ia belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Contohnya, menyukai belajar dengan cara praktikum, berbicara dengan perlahan, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, banyak menggunakan isyarat tubuh. Contoh dari gaya belajar ini adalah siswa apabila setelah diberikan materi, siswa tersebut itu langsung mempraktikkannya secara langsung. Kemudian, misalkan membaca sambil berjalan, itu bisa mengingat materi atau membaca dengan baik itu dengan cara bergerak seperti berjalan atau duduk yang berpindah-pindah agar pemahaman yang didapat itu dapat masuk ke otak dengan baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai indikator gaya belajar siswa. Nah, untuk yang pertama, indikator gaya belajar visual. Nah, indikator gaya belajar visual yang pertama yaitu belajar dengan cara visual. Jadi, maksudnya itu indikator ini menjelaskan bahwa mata atau penglihatan mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas belajar. Jadi, lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat bahasa tubuh, ekspresi muka gurunya, membaca atau menulis. Untuk yang kedua, ada mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Jadi, yang dimaksudkan indikator ini bahwa bergaya belajar visual ini lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokasi, bentuk, angka, dan warna. Nah, selanjutnya rapih dan teratur. Jadi yang dimaksudkan
indikator yang ketiga ini bahwa siswa visual mementingkan penampilannya, baik dalam hal pakaian, catatannya, pengerjaan soalnya itu sangat-sangat rapih dan tertata dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu tidak terganggu dengan keributan. Jadi yang dimaksud dengan indikator yang keempat ini bahwa siswa dengan gaya belajar visual itu lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi mereka bodo amat gitu apa yang mereka dengar gitu. Apa yang sekitar bicarakan, karena seseorang siswa dengan gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat apa yang didengar, apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, selanjutnya ada sulit menerima instruksi verbal. Maksudnya, indikator ini menjelaskan bahwa mudah lupa dengan sesuatu yang disampaikan secara lisan dan seringkali harus minta bantuan orang untuk mengulanginya. Nah, untuk selanjutnya ada indikator gaya belajar auditorial. Tentu yang pertama, belajar dengan cara mendengarkan. Jadi yang dimaksud belajar dengan cara mendengarkan ini bahwa siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengaran. Mereka belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi dan mendengarkan apa yang guru katakan. Selanjutnya ada baik dalam aktivitas lisan. Maksudnya, siswa auditorial ini berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya pembicara yang fasih, suka berdiskusi, dan menjelaskan segala sesuatu dengan panjang lebar. Yang ketiga, ada memiliki kepekaan terhadap musik. Maksudnya, mereka mampu mengingat dengan baik apa yang didengar, sehingga dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara yang telah didengarkan. Yang keempat, ada mudah terganggu dengan keributan. Tentu, tipe auditorial ini peka terhadap suara yang didengar. Jadi mereka agak sangat terganggu, bukan agak lagi gitu, jika ada suara lain di samping dalam aktivitas belajarnya. Apabila dia belajar, di sampingnya ada sebuah pameran musik atau sebuah pameran pengajian, itu akan sangat terganggu gitu dalam belajarnya, tipe gaya belajar auditorial ini. Nah, kemudian yang kelima, lemah dalam aktivitas sosial. Maksudnya, indikator ini menjelaskan bahwa informasi tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar auditorial ini. Dan yang terakhir ada indikator gaya belajar kinestik. Yang pertama yaitu belajar dengan aktivitas fisik. Tentu yang dimaksudkan indikator ini bahwa siswa yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Mereka tidak tahan untuk duduk berlama-lama, mendengarkan pelajaran, dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai dengan praktikum. Yang kedua, ada peka terhadap ekspresi bahasa tubuh. Maksudnya, indikator ini menjelaskan bahwa siswa dengan gaya belajar kinestik mudah menghafal dengan cara melihat gerakan tubuh atau fisik sambil berjalan mempraktikannya. Yang ketiga, ada berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Indikator ini menjelaskan bahwa siswa kinestik biasanya mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, suka praktik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, suka coba-coba dan kurang rapi. Indikator ini menjelaskan bahwa belajar melalui manipulasi dan praktik, kemungkinan tulisannya itu kurang rapi. Kemudian yang kelima ada lemah dalam aktivitas verbal. Jadi indikator ini menjelaskan bahwa cenderung berbicara dengan perlahan, sehingga perlu berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain. Nah, jadi dengan beberapa indikator-indikator mengenai gaya belajar tersebut, itu saya sudah menyiapkan angket dalam untuk mengetahui gaya belajar dari setiap siswa. Nah, bisa dilihat dalam deskripsi video ini.
saya sudah memberikan link Google Drive untuk bisa dilihat dokumennya. Nah, sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pembahasan atau kata-kata saya yang kurang mengenakan atau kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.